Pemirsa Radar Blitar TV, kembali lagi kita di programnya Uyar Uyur. Kali ini Uyar Uyurnya agak beda karena hostnya bukan Pak Breng lagi. Kali ini bersama saya Indah dan juga Mbak Ima. Halo. Nah, kali ini kita ada di salonnya Mbak Ima yang ada di mana, Mbak? Di Wulingi. Oh, di Wulingi. Ya. Yang sebelahnya Rumah Sakit RSUD Ngudi Waluyo Wulingi. Iya. Nanti teman-teman bisa ke sini ya. Iya. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu sama Mbak Ima. Mbak Ima ini sebenarnya nama lengkapnya siapa? Terus asalnya dari mana gitu. Mungkin Mbak Ima bisa menjawab. Ya, perkenalkan ya, nama lengkap saya Kusnawati Ima. Biasa dari kecil dipanggil Ima. Bahkan saya dikenalnya dengan nama Ima ya, jarang dengan apa yang tahu nama lengkap saya. Kalau bukan teman-teman sekolah atau orang-orang tertentu gitu. Terus saya lahir di Blitar, domisilinya di Wulingi. Terus saya kelahiran tahun 93 ya. 93? Iya, tapi 93. kelihatan lebih muda dari usianya. Ya mau menginjak usia 30. Oh 30 ya? Iya. Kayak umur 25-an ya? Mau menginjak ini Mbak, kepala 3, hampir kepala 3. Iya. Owner dari Ima Salon dan Make Up. Dulu itu saya itu hanyalah seorang karyawan di sebuah salon dan beberapa klinik kecantikan yang ada di Wulingi ya, yang mempunyai tekad dan semangat tinggi untuk mencari ilmu dan pengalaman. Yang pengennya sih nantinya bisa buka salon sendiri. Oh iya. Ya. Lalu sekarang udah buka salon sendiri. Ya, alhamdulillah. Iya. Dengan semangat dan kerja keras. Oh iya. Ya. Sebelumnya berarti dulu kerja ikut orang gitu ya Mbak? Iya. Dulu ikut kerja orang tuh kurang lebih selama 3 tahunan. 3 tahun. Iya. Terus kalau buat apa dirikan salon itu mulai tahun berapa Mbak? 2015 Mbak. 2015 itu buka salon sendiri. Iya. Iya. Lalu kalau boleh tahu itu sepak terjangnya bisnisnya Mbak itu bagaimana? Yang terutama itu kita tuh harus ini Mbak, konsisten ya. Oh iya. Dan harus bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital seperti ini ya. Iya. Terus selalu haus akan ilmu-ilmu, apa itu, upgrade skill setiap tahunnya ya, biar apa itu kita tuh nggak ketinggalan gitu. Oh iya, selalu mengikuti tren dan zaman. Benar sekali. Itu penting banget supaya bisnis kita itu bisa bertahan sampai saat ini. Dan bertahan lama ya pastinya ya. Kalau boleh tahu fasilitas yang ada di salon ini, salonnya Mbak Ima itu apa aja? Yang terutama untuk ini ya, customer ya. Iya. Fasilitas full AC, full wifi, terus apa lagi Mbak? Terus pelayanan yang ramah, pelayanan yang ramah, terus edukasi untuk customer ya. Jadi kita tuh nggak melulu orang itu kayak datang ke salon kita itu datang terus melakukan tindakan, enggak, kita tanya dulu Mbak, tanya dulu pengennya apa, terus apa itu kayak keluhannya apa, pengennya apa, kita tuh nggak langsung melulu langsung kita eksekusi. Jadi harus kita kasih edukasi biar mayoritas kan kalau customer tuh nyalon ya udah nyalon aja ya. Terus kurang wawasan. Jadi kayak kita itu benar-benar membuka pikirannya customer. Kenapa kok harus gini, dikasih treatment kayak gini. Terus kadang kan mengeluh dengan harga ya biasanya. Biasanya di situ kita menjelaskan benar-benar detail kenapa bisa seperti ini, terus dengan harga-harga tertentu itu memang dengan hasil yang worth it lah ya. Istilahnya kayak gitu sih. Iya Mbak Ima. Ini selain salon sama skincare itu di sini ada apa aja Mbak? Ada ini Mbak, treatment kayak facial, kayak body massage, body scrub kayak gitu. Oh ada juga? Ada, iya. Jadi kayak dulu kan memang aku pernah kerja di klinik kecantikan ya, jadi sambil tak masukin kayak gitu. Terus sih. Kalau pengalaman buruknya dahulu itu apa Mbak? Ada nggak Mbak? Kira-kira? Ada sih Mbak, itu masih awal-awal aku merintis malahan. Awal-awal ya? Awal-awal merintis, jadi aku tuh pernah Mbak dihianati oleh salah satu karyawan aku. Oh iya? Iya, terus
apa ya Mbak, jadi aku tuh kayak malah taunya dari orang lain. Oh, taunya dari orang lain. Malah pertama aku belum sadar kalau dia tuh kayak mengambil sebagian dari customer aku. Ya aku ya kaget aja sih Mbak, terus kok bisa-bisanya kayak gitu. Tapi ya setelah itu aku langsung berhentiin dia, terus ya ini aku anggap itu ini kayak ujian lah ya Mbak ya. Ujian. Aku nggak yang dendam atau benci sama dia, tapi malah tak jadiin motivasi supaya aku bisa lebih berkembang dan bangkit dari keterpurukan itu. Mbak Ima, kalau apa model rambut atau fashion rambut sekarang tuh apa aja Mbak kira-kira? Sekarang tuh trennya ini Mbak, kiblatnya Korea. Oh, Korea. Jadi kebanyakan ya lagi hits ya. Iya. Kebanyakan customer itu apalagi anak muda ya. Pasti kan acuannya TikTok ya. Iya. Nah, TikTok itu jadi kayak apa ya namanya? Kayak kiblatnya. Inspirasi. Jadi anak-anak muda itu, Mbak aku pengennya potong kayak gini nih, Mbak rambutnya kayak gini nih. Itu pasti dari Korea. Jadi makanya aku setiap tahun tuh selalu upgrade skill, Mbak. Dan itu selalu mengusung temanya dari Korea mesti. Korea. Iya. Paling banyak requestnya itu model rambut kayak apa Mbak? Kira-kira? Sekarang itu layer, terus butterfly. Butterfly itu kayak gimana Mbak? Ya hampir mirip kayak layer sih Mbak, cuman dia lebih kayak trapnya lebih banyak gitu loh, lebih tinggi. Iya. Terus itu sekarang lagi apa? Yang cewek tapi agak ketomboy-tomboyan itu ada ini wolf cut itu lagi tren banget itu wolf cut itu. Kalau warna rambut itu paling banyak di request warna apa Mbak? Kalau warna rambut itu yang fashion itu kebanyakan di sini tuh orang kayak balayage. Balayage itu tekniknya balayage gitu. Terus kalau warnanya kayak ash brown, ash grey kayak gitu. Kalau basic ya ini warnanya kayak mocha brown kayak gitu sih. Kalau customer kayak ibu-ibu tutup uban itu ada ya? Ada di sini. Bisa ya? Kalau rambut lengkap Mbak, insya Allah lengkap. Kalau apa sekarang kayak apa blow permanen itu bisa ya? Iya, blow permanen itu malah istilahnya kayak treatment yang nggak pernah absen tiap harinya. Oh, setiap hari selalu ada customer yang seperti itu. Iya, soalnya itu memang lagi hits ya di Indo ini, terutama di Blitar ya. Soalnya kan di TikTok itu banyak banget tuh Mbak, yang pengen blow permanen. Benar. Dan kan kalau di hitungan area Blitar itu masih jarang sekali yang salon yang bisa. Benar. Kalau di kota-kota gede mah udah banyak sih. Iya, kalau di Blitar mungkin ya cuma sedikit, tapi di Ima Salon juga bisa. Di Ima Salon juga bisa ya. Ya, kalau kalian mau blow permanen bisa datang ke Ima Salon ya. Benar sekali. Mau bengkelin rambut yang udah damage, yang rusak parah karena akibat proses kimia juga bisa banget. Oh, bisa. Ini tempatnya bengkelin rambut. Rambut-rambut yang udah ini rusak parah. Kayak apa? Smoothing, terus itu kan obatnya banyak yang kayak krus kayak gitu, terus rambutnya udah molor, itu kan udah ini Mbak ya, udah sekarat Mbak ya rambutnya. Di sini bisa memperbaiki bisa. Kalau salonnya ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Dari jam 8:30 pagi sampai jam 7 malam. Oh iya, itu buka setiap hari ya Mbak? Iya, setiap hari, cuman kan mereka karyawan liburnya di rolling. Oh, di rolling. Kecuali hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha sama tahun baru tutupnya yang bareng-bareng. Oh, itu berarti setiap hari besar itu tutup ya? Iya, benar. Tutup total. Lalu kalau pesan dan kesannya Mbak yang membuat apa sepak terjangnya itu apa Mbak? Jadi yang selalu saya ingat ya Mbak, yang diingat. Ketika saya dulu masih jadi karyawan, aku itu kerja itu bentar banget, kayak nggak tahu waktu, nggak memandang waktu. Sampai pernah itu kerja pas ikut orang, pulangnya masih di luar jam kerja ya. Freelance sampai tengah malam. Ikut freelance juga? Nggak, maksudnya freelance sendiri, kayak terima apa kayak smoothing atau apa gitu sampai tengah malam. Tapi ya alhamdulillah sekarang akhirnya bisa merasakan. Oh iya, kayak home service gitu ya freelance-nya. Iya. Tapi kalau yang setelah pulang kerja itu di rumah aja sih Mbak. Kalau freelance itu pas libur aja, pas off kerja gitu. Berarti dulu freelance terus kemudian buka salon sendiri. Iya. Sebelumnya itu pernah, ini kan ada tulisan salon and makeup. Berarti di sini juga ada makeup juga? Ada Mbak, ada makeup. Dulu tuh memang saya tuh pernah ini ya, kayak makeup wedding. Oh, makeup wedding. Makeup wedding. Cuman kan alhamdulillah
Semuanya jalan ya Mbak, dari salon rambut, terus saya juga ada skincare, Ya. terus apa itu wedding. Nah di situ saya kan kayak kurang fokus nih, Iya. karena semua jalan, terus semua masih saya handle sendiri. Akhirnya saya memutuskan untuk fokus di salon rambut sama skincare, Oh, yang iya. bisa di handle dan bolak-balik sendiri. Soalnya kalau wedding kan kita yang ke lokasi ya Mbak Iya. ya. Kalau punya toko sendiri kan Iya, dikelola enak. sendiri. Apalagi satu area aja, deket Iya. aja, Oh, iya. sama-sama blinginya. Oh iya. Kalau toko skincare-nya juga beda? Ada? Ada sendiri Mbak, dekat stasiun Blingi. Oh iya. Namanya BG Skin Store Blingi. Oh iya, Iya. pemirsa jangan lupa ke sana. Jangan ya. lupa mampir ya. Di sana juga bisa konsultasi ya, Mbak? Bisa, oh, bisa bisa banget. konsultasi. Di sana juga ada produk-produknya. Mengatasi keluhan-keluhan kulit. Yang Oh. penting jangan keluhan beban hidup. Iya, iya. Kalau make up-nya masih jalan, Mbak, sekarang? Alhamdulillah masih jalan sih Mbak. Apa itu? Tapi yang non wedding ya, kayak Iya. apa wisuda, terus kalau ada acara party atau apa gitu kita menerima. Berarti yang mau datang ke salon itu Iya, di- benar. masih Iya. diampu ya, Mbak? Betul. Kalau ada pun yang kayak make up engagement kayak Iya. lamaran gitu yang masih berada di area Blingi mungkin masih bisa lah ya. Oh, Tapi iya. kalau di luar kota atau jauh gitu ya ini nggak bisa, soalnya Oh, di salon aja udah kewalahan Mbak ya Iya. istilahnya. Iya, iya, iya. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Radar Blitar TV itu apa tips dan motivasi untuk teman-teman yang punya bisnis kayak Mbak gitu apa Mbak? Ya, tipsnya sih selalu yakin dengan apa yang sedang kamu geluti saat ini ya. Ya. Terus ini jangan merasa lelah untuk belajar ya, karena itu guna untuk mendapatkan hal-hal baru. Oh, Itu iya. penting sekali, Iya. ya. Iya. Terus konsisten dengan apa yang sedang kamu lakukan saat ini. Oh ya, Gitu konsisten. ya. Konsisten yang penting. Kuncinya adalah Yang konsisten. kamu perjuangkan saat inilah ya, Iya. Mbak. Soalnya kalau orang namanya kalau berjuang itu pasti lelah ya, Mbak ya. Tapi ya sekali-sekali bolehlah kayak Mengeluh. bukan mengeluh sih, kayak apa istirahat. Oh, istirahat. Istirahat dulu, Rehat baru nanti dulu. kita lanjutin lagi perjuangan kita. Iya. Iya. Kayak gitu sih. Kalau harapannya untuk Ima Salon ke depan itu apa Mbak? Harapannya bisa lebih berkembang pesat dan bisa buka cabang-cabang lainnya. Cabangnya masih di sini aja? Iya mas, sementara masih di sini Mbak ya. Iya. Nanti pengennya, insya Allah pengennya buka di Blitar Kota. Oh, Saya mayoritas itu kebanyakan customer dari Blitar Kota. Terus merasa kejauhan kalau kuliah. Oh iya iya. Iya. Gitu. Kalau customer itu paling jauh dari mana Mbak? Customer itu macam-macam Mbak. Jadi kan kita kan iklannya di media sosial ya, kayak TikTok, Instagram kayak gitu. Ya dari Tulungagung, Kediri, jauh-jauh Malang, juga ya? Surabaya. Ya ada yang pernah dari Kalimantan sih pas liburan ke sini, terus sebelum balik ke Kalimantan nyalon ke sini. Oh iya, jauh juga ya dari Kalimantan. Iya, dari Kalimantan. Oh iya, kalau sosmednya untuk Ima Salon itu apa aja Mbak? Sosmednya itu untuk Instagram, Iya. itu ada ima_salon Blitar. Oh iya, nanti ditaruh di bawah sini ya. TikToknya sama juga kok. Sama semua namanya. Sama. Oh iya. Iya. TikTok, IG, terus Iya, apa lagi sama Mbak? Facebook. Facebook juga Iya, ada ya? iya. Facebooknya namanya sama Mbak? Sama, cuman kalau di Facebook Ima spasi Salon Blitar gitu. Oh iya, Nggak nanti ada dimunculkan di underscore-nya. sini ya. Iya, jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow ya. Kita banyak promo menariknya loh. Jangan lupa datang juga ke Ima Iya. Salon. Oh iya Mbak Ima, bisa disampaikan ke pemirsa Radar Blitar TV itu motivasi untuk teman-temannya Oke. yang punya bisnis kayak Mbak itu Iya. gimana Mbak? Terutama itu jangan malu atau gengsi untuk memulai sesuatu itu dari hal kecil ya. Apalagi dari nol. Karena saya pun bisa berada di titik saat ini pun ya dulunya dari nol. Bahkan saya untuk memulai bisnis itu tidak punya modal sama sekali. Yang terpenting itu tekad dan usahanya ya. Itu yang bisa membawa saya berada sampai di titik ini. Itu sih. Iya, pemirsa jangan lupa itu ya. Iya. Jangan dilupakan motivasi dari Iya, Mbak Ima. Baik pemirsa Radar Blitar TV, itu tadi adalah profil dari Mbak Ima. Nanti teman-teman juga bisa main ke salon Iya. Ima Salon, nanti ketemu Mbak Ima, langsung ketemu. Iya, nanti ownernya. kalau mau pengen wejangan-wejangan atau Mau sharing, konsultasi juga juga bisa ke Ima bisa langsung ya. menerima. Baik pemirsa Radar Blitar TV, itu tadi adalah pemaparan dari Mbak Ima.
Sekian dari program Uyar Uyur kali ini. Kita ketemu lagi di Uyar Uyur selanjutnya. Dadah. Bye.